Iya, selamat pagi semua, selamat hari Minggu buat adik-adik kelas remaja, Jemaat GKI Fratawosi di mana saja berada, yang lagi di rumah atau di jalan atau di mana saja. Kita berjumpa lagi di minggu pagi ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua, biarlah Tuhan berkenan hadir dalam ibadah-ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus memberkati kami semua. Pagi ini kami telah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua, dan kiranya Tuhan berkenan hadir dan memberkati kami semua, orang-orang tua kami, dan juga memberkati pekerjaan dan usaha-usaha kami, terutama pendidikan kami. Di dalam nama Yesus kami tabiskan ibadah di pagi hari ini. Amin. Ya adik-adik, Kakak Meli sangat mengucap syukur sekali kepada Tuhan karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang telah Kakak Meli lewati di dalam masa pandemi kini, sehingga hari ini kita dengan sukacita boleh bertemu lagi lewat siaran YouTube JFC ini. Kakak Meli mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dari sebuah lagu pujian yang berjudul Kasih Setiamu yang Kurasakan. Silakan musik. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Ref lagi. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Puji Tuhan, hari ini kita akan diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan cerita Alkitab, firman Tuhan. Kakak Melia mengajak kita semua untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali lagi kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang di jalan kami. Firman-Mu adalah kompas yang memandu arah hidup kami, menjadi suluh, menjadi pembimbing. Kiranya firman Tuhan yang terus kami dengar sepanjang hidup ini terus mengarahkan kami semua untuk berjalan dalam kehidupan ini
seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan saja. Biarlah firman Tuhan yang hamba akan sampaikan di pagi hari ini menjadi berkat dan menjadi makanan rohani yang baru bagi adik-adik semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya, bacaan Alkitab, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran ke-33, yaitu gereja dipanggil untuk bersaksi. Bacaan Alkitab terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 8, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal 8, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-25. Kakak Beli akan membacakan buat adik-adik semua di rumah. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka yang mengikutinya karena sudah lama ia tak mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Ya, sampai di situ jawab pembacaan firman Tuhan. Pelajaran kita hari ini berbicara tentang Filipus, kemudian berbicara juga tentang kesaksian orang percaya, yaitu salah satu tugas gereja yaitu bersaksi, dan yang ketiga yaitu tentang pengalaman Simon, seseorang yang bersama-sama di Filipus tinggal di Samaria. Dia pikir bahwa dia bisa membeli karunia Roh Kudus. Adik-adik dan keluarga semua yang berbahagia, Filipus ini termasuk dalam beberapa orang yang dipanggil, diangkat oleh rasul-rasul di Yerusalem untuk melayani orang-orang miskin dan janda-janda. Dapat kita lihat dalam bacaan Kisah Para Rasul 6
Yaitu ada 12 diaken yang dipanggil untuk melayani meja. Kenapa? Karena orang Israel bersungut-sungut. Mereka tidak, orang-orang Kristen mula-mula bersungut karena mereka tidak mendapat pembagian yang baik. Makanya rasul-rasul minta supaya mereka memilih 12 orang, memilih orang-orang untuk diangkat menjadi diaken. Ada sekitar 7 orang kalau tidak salah itu. Ada Stefanus, ada Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Dan salah satunya adalah Filipus ini. Dan Filipus ini dipilih dengan 3 kriteria, yaitu yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3, yaitu karena itu saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal, baik dan yang penuh roh dan hikmat. Jadi memang untuk menjadi diaken ini, menjadi orang-orang yang bekerja di gereja ini, dalam pelayanan-pelayanan kasih seperti ini adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat seperti ini, yaitu terkenal baik, terpuji. Bahasa terjemahan lamanya itu bilang terbukti baik. Dia sudah tenar begitu, tenar dalam berbuat baik. Bukan terpuji karena dia seorang pencuri atau pemabuk dan lain-lain, bukan. Tapi dia terkenal baik. Kemudian yang kedua, dia penuh dengan roh. Ini sebenarnya Roh Kudus, penuh dengan Holy Spirit. Itu dapat kita baca juga dalam Galatia 5 tentang buah-buah roh itu. Bagaimana Roh Kudus memimpin orang itu. Itu syarat kedua sebenarnya. Makanya kalau kita kerja di gereja itu, syarat pertama yaitu terkenal baik. Kemudian yang kedua, penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau syarat penuh dengan Roh Kudus ini berarti adalah syarat pertama harus digenapi dulu, yaitu orang yang sudah menerima Yesus. Karena kalau sudah menerima Yesus, pasti Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Itu yang disebut dengan menerima Tuhan Yesus itu. Dalam terjemahan Paulus bilang, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, penuh dengan hikmat. Hikmat ini dalam bahasa Yunani itu dibilangnya itu Sophia. Hikmat, pengetahuan. Bahasa Inggris bilang wisdom. Jadi kebijaksanaan itu semua harus berkolaborasi untuk persyaratan diaken. Penuh dengan Roh Kudus inilah yang membuat Filipus dalam bacaan kita tadi melakukan mujizat. Alkitab berkata tadi bahwa ada orang-orang yang sembuh. Banyak orang yang kerasukan roh jahat keluar, semua roh jahat keluar dengan bataria. Kemudian ayat 7 itu, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Itu memang karena syaratnya Filipus memang ketat. Ini banyak orang sekarang kerja di gereja tapi karena hidupnya jauh dari Tuhan, jadi tidak ada penyertaan Tuhan dalam pelayanan. Jadi ya ketemu setan, malah nanti setan yang balik usir mereka lagi. Tetapi persoalan kita hari ini adalah bagaimana Filipus menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Itu yang penting. Dalam bacaan kita ayatnya yang keempat itu, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi memang fokus mereka ini jelas, yaitu memberitakan Injil. Kemudian yang kelima, ayat kelima, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi hari-hari pekerjaan Filipus ini cuma itu saja, yaitu memberitakan tentang Mesias, tidak ada pekerjaan lain. Dan pekerjaan ini juga yang dikerjakan oleh rasul-rasul. Setelah mendapat mandat itu, dalam pelajaran kita hari ini, kita diminta untuk mau bersaksi juga seperti rasul-rasul ini, seperti orang-orang ini, diaken ini, kakak Meli dan adik-adik semua. Bagaimana caranya kita bersaksi? Yaitu dengan melakukan 3 hal yang tadi kakak Meli jelaskan di awal itu. Yaitu apa? Terkenal baik. Karena kesaksian kita itu lewat hidup kita, perbuatan kita, kata-kata kita. Bagaimana kita mau cerita tentang Tuhan Yesus, sedangkan kita saja hidup kacau. Bagaimana kita mau ajak kita punya teman-teman remaja untuk percaya Yesus, sedangkan kita saja pornografi,
Kita saja mulut maki, bagaimana kita mau bawa orang, mau kenal Yesus, kita saja cium lem, itu kan tidak bisa. Kemudian apa? Lewat perbuatan kita yang baik, itu kesaksian kita. Dan ini syaratnya Filipus. Filipus terkenal baik dan juga penuh dengan Roh Kudus. Dan memang wisdom ini bicara tentang bagaimana dia mencari jalan keluar dalam setiap persoalan hidup. Ini bicara Sofia, ini bicara wisdom, bicara hikmat Allah. Bagaimana seseorang memberi solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan. Dan kita juga remaja, anak-anak kita juga bertanggung jawab untuk membantu, menolong teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Dengan apa? Dengan hikmat. Itulah sebabnya penting untuk kita menerima Yesus, penting untuk kita mendengarkan firman Tuhan, karena sumber hikmat itu adalah firman Allah, firman Tuhan. Makanya dalam Mazmur 1 itu Daud bilang dalam Mazmur itu, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan berhasil. Ia seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang berbuah lebat dan tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Mazmur pasal 1 itu. Jadi memang firman Tuhan itu dia sebagai panduan. Dan ini prinsip-prinsip penting untuk kita menjadi saksi Tuhan. Kakak Meli mengajak adik-adik semua untuk kita menjaga kehidupan kita, menjaga perilaku kita, menjaga kata-kata kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang layak untuk menjadi saksi. Seperti Filipus ini. Dia orang yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena dia terkenal baik, penuh dengan Roh Kudus, dan penuh hikmat, akhirnya Tuhan memakai dia luar biasa. Banyak mujizat-mujizat yang dia buat, dan itulah yang membuat Simon yang pakai ilmu sihir itu langsung tidak dipercaya lagi oleh masyarakat Samaria, tapi Simon langsung malah ikut Yesus langsung. Simon juga percaya dan minta dibaptis ulang. Dibaptis lagi supaya dia bisa melakukan mujizat. Tapi dia pikir itu bisa dibeli dalam bacaan kita tadi. Fokus kita sekarang ke situ adik-adik. Di masa corona ini kita terus menjaga kehidupan kita, yang kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul dekat dengan Tuhan, menjaga kehidupan kita, menjaga kata-kata kita, sikap kita setiap hari. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang Kakak Meli sampaikan di pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan syukur. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kami Bawa Pujian ke Dalam Rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan pelajaran Alkitab di pagi hari ini dengan berdoa. Kakak Meli akan memimpin doa untuk kita semua bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan buat dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar tadi menjadi makanan rohani yang baru bagi kami. Menguatkan kami, menegur kami, menuntun dan membimbing kami. Sehingga kami semua menjadi anak-anak remaja yang dapat bersaksi bagi orang lain. Biarlah Roh Kudus yang telah kami percayai dan tinggal dalam hidup kami terus menuntun hidup kami. Sehingga hidup kami terus penuh dengan Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan adik-adik semua dalam kehidupan mereka setiap hari,
yang sedang dalam pendidikan baik di SMP maupun di SMA. Tuhan memberkati mereka semua, beri hikmat, kepandaian, dan akal budi. Di masa corona ini mereka belajar dari rumah. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Fasilitas kiranya Tuhan Engkau cukupkan semuanya. Handphone, laptop, pulsa, Tuhan Engkau cukupkan semuanya. Berdoa juga untuk anak-anak yang belum mempunyai alat-alat komunikasi dan alat-alat untuk belajar ini. Tuhan kiranya memberkati dan buka jalan. Bila Tuhan memberkati mereka semua. Berdoa juga untuk adik-adik, anak-anak yang dalam kesusahan atau dalam kesakitan. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka semua. Kami berdoa menyerahkan orang tua mereka. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan juga melindungi saudara-saudara mereka semua. Tuhan menolong dan menjaga mereka selalu. Berdoa dan menyerahkan guru-guru sekolah minggu, para JFC, Tuhan memberkati. Berdoa menyerahkan juga pendeta, hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat. Berdoa menyerahkan pemerintah dan bangsa. Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa juga menyerahkan rencana dan masa depan dari kami semua, juga anak-anak, adik-adik, remaja. Tuhan Engkau beri yang terbaik bagi mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga menyerahkan persembahan syukur yang telah dikumpulkan ini. Tuhan kiranya memberkati. Ibadah ini akan segera berakhir. Kiranya Tuhan berkenan memberkati adik-adik semua, memberkati hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan multimedia ini. Tuhan memberkati Kakak Fosa, Kakak Beni, Kakak Darius, dan hamba-hambamu semua. Kakak Dian juga yang hadir. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak Meli ucapkan selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi minggu depan. Shalom.